salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mengisi bulan suci Ramadan, mari menjalani tetira dan ziarah ke tempat-tempat istimewa seperti Masjid Pintu Seribu di kawasan Priuk, Kota Tangerang. Inilah masjid tua yang memiliki aura positif, sehingga banyak peziarah yang datang dari tempat-tempat yang jauh. Meski belum genap setengah abad usianya, tapi banyak keunikan selain misteri yang memayungi masjid yang dibangun oleh Syekh Ami Al-Fakir Hamdi Hasan Al-Qudratillah Al-Muqaddam ini. Salah satu yang misterius adalah terdapat labirin yang sering disebut sebagai lorong kematian. Suasana memang terasa sangat gaib oleh sebab selasar sempit itu gelap dengan banyak ruangan untuk melakukan merenung sambil berzikir. Di masjid ini juga terdapat makam Syekh Ami Al-Fakir Hamdi Hasan Al-Qudratillah Al-Muqaddam yang memancarkan hawa metafisika. Banyak peziarah yang melakukan tirakatan di tempat ini. Tapi benarkah masjid ini memiliki 1000 pintu? Mengapa ada lorong kematian yang membuat merinding? Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Halo teman-teman penikmat ganjil. Nah, saat ini tim ganjil sedang berada di Masjid 1000 Pintu di Kota Tangerang. Nah, ini adalah tampak depan dari Masjid 1000 Pintu Tangerang. Kita bisa lihat dari gerbang tuh beberapa bingkai foto-foto dari guru-guru yang dulu pernah mengabdi di masjid ini. Dan salah satunya ini adalah pendiri Masjid Agung Nurul Yakin, yaitu Ayahanda Guru Syekh Ami Al-Fakir Hamdi Hasan. Kemudian masih banyak ya. Di sini kita bisa lihat beberapa bingkai-bingkai foto dari pendiri-pendiri Masjid Agung ini. Nah, ini katanya punya 1000 pintu, tapi sebenarnya orang-orang nggak ada yang tahu berapa jumlah pintu-pintu ini gitu. Walaupun katanya 1000 itu karena di sini tuh pintu-pintunya banyak, makanya dibilangnya 1000. Kita bisa lihat di sini banyak lukisan-lukisan. Jadi sebelum masuk kita bisa berziarah di daerah ini dulu nih. Salah satu. Jadi ini bentuknya benar-benar unik banget. Bentuk si masjid ini. Kita bisa lihat ini bahkan ada foto dari Sunan Kalijaga. Di sini. Ada Sunan Derajat. Oke. Nah, ini tampak dari depan. Sekarang kita pengen masuk dan menelusuri dulu bagaimana sih di dalam Masjid Pintu Seribu itu, karena itu unik banget, warnanya juga warna-warni dan kecil-kecil, pendek-pendek. Kita bisa lihat tuh ada lorong, jadi kayak nggak jauh dari pintu masuk masjidnya itu ada lorong kecil kayak gang gitu. Dari sini kita udah dikasih lihat kayak pintu-pintu sebenarnya, walaupun jendela nggak bisa dilihat ke dalam. Rumah ini tuh menarik dan unik banget. Tapi di sini masih banyak masyarakat ya, jadi masih terawat tempatnya, yang masih banyak juga berziarah dan melakukan ibadah di masjid ini. Nah, ini adalah pintu masuk dari Masjid 1000 Pintu. Dia memiliki nama asli Masjid Agung Nurul Yakin, yang menjadi salah satu destinasi wisata ziarah di Kota Banten ini. Ini tampak dari luar. Dari luar bahkan kita bisa lihat nih. Ini kayak bentuk ini ya, bangunan religi yang dulu banget. Dan dia tuh masih khas. Lucunya tuh sampai sekarang
walaupun di 2025 itu masih khas banget, masih khas kayak di kita bilang kayak di Yunani ya, bangunan-bangunan yang lama banget gitu, tapi unik dari warnanya dan bentuk bangunannya. Jadi pintunya itu selalu yang kayak bentuk kayak gini tuh, bentuk apa tuh namanya. Nah, kita boleh masuk, pintunya kecil banget, tapi ini buat umum, kita boleh masuk sini. Nah, masjid ini tuh berada di Kampung Banyur Priuk, Kota Tangerang, yang telah berusia puluhan tahun dengan luas hektar. Luas tanah itu 1 hektar ya. Nah, dan itu di masjid ini juga memiliki banyak sejarah, mulai dari makam keramat hingga labirin sebagai tempat perundungan. Banyak juga orang-orang yang datang ke sini buat pengen tahu tempat masjid ini itu seperti apa. Oke, ini tuh gelap banget, jadi kita harus butuh lampu. Jadi kita datang sini siang. Tapi kalau kita lihat tuh banyak banget cat-cat di sini yang kayak ditinggal, tidak terawat ya, maksudnya bahkan nih ada cat yang belum selesai gitu, kesannya kayak ditinggal tiba-tiba gitu, dan tidak ada yang meneruskan. Even di sini banyak warga-warga gitu, walaupun warna-warnanya unik ya, kayak udah dihiasi cat tapi udah mulai hilang gitu, kayak belum diselesai dicat. Nah kalau dari luar nih kayak gini nih, dari luar kita bisa lihat. Nanti kita akan ke dalam bersama dengan salah satu penjaga masjid ini. Kita akan coba tanya-tanya ada apa aja di sini, karena kan banyak yang bilang di sini tuh ada makam dari pendirinya, terus ada lorong yang, nah lorong itu tuh benar-benar serem. Kita bisa lihat ada tulisan Masjid Agung Nurul Yakin, pintu 1999. Nah itu kalau misalnya teman-teman ganjil bisa lihat dari sini. Tapi ini kalau kita lihat tuh beberapa di dinding masjid ini tuh dipenuhi kaligrafi dan beberapa lukisan para wali yang tadi di depan ya. Ini aku coba mau coba cari nih. Itu kita pengen ke atas sih, tapi kayaknya kalau di weekdays kayak gini jarang orang datang. Kayaknya karena ini bulan Ramadan mungkin nanti akan banyak yang berziarah ke sini. Kalian bisa lihat nih tuh ada beberapa lukisan-lukisan atau kaligrafi dari para wali seperti Sunan Kudus juga ada di sini. Ini sudah Sunan Ampel juga ada di sini. Nah, di sini kita bisa lihat dari apa ya, bentuk bangunan arsitekturnya, secara interiornya itu atau dari eksteriornya nih. Bangunan sendiri, terus bangunannya itu 2.105 meter persegi dikali 3 lantai. Itu mencapai seluas 6.375 meter persegi yang katanya insya Allah akan memakai anggaran sebesar 19.125 juta rupiah dan akan dilaksanakan pembangunannya dalam waktu kurun 9 tahun. Nah, ini tuh kayak Bukit Ibu Mutiara Cikgu. Oke, tampak depannya. Ini kayaknya mau dibikin proyek pembangunan tempat ibadah lagi deh, dari Syekh Ami Al-Fakir Mahdi Hasan Al-Pulacilo Al-Mukodam. Ya ini dia sosok yang ini. Dia katanya membangun dari masjid 7.000 ini, tapi kalau orang-orang itu tuh dia nggak mau ngejelasin sebenarnya bagaimana sejarah pembangunan masjid ini dan siapa-siapa saja yang berperan dan kenapa pintunya dibilang pintu 1.000. Kalau kita lihat ya secara logika dari luar maupun dari dalam nanti, pintunya itu bisa mencapai lebih dari 1.000 loh teman-teman. Kalau makamnya itu di mana Pak? Emang Pak di dalam itu ya? Boleh ke dalam? Boleh. Sebenarnya perjalanannya dari sini apa dari sana sih Pak? Oh dari sana. Dari sana belok kanan terus. Keluarnya dari sana. Yang pintu itu buat apa Pak? Itu masuknya di jarak 2 kali. Oh ya. Teman-teman ganjil sini ada bersama beberapa peziarah juga. Mereka juga ikut rombongan peziarah. Jadi bareng sama Pak Rusdi nanti kita bareng-bareng buat melihat pintu 1.000 di dalam itu seperti apa. Jadi kita ikut rombongan yang berziarah juga yang akan ditanggung oleh Pak Rusdi sebagai penjaga yang dipercaya sudah menjaga 9 tahun ya, kurang lebih 9 tahun ya, menjaga masjid ini. Bu, boleh wawancara nggak? Nanya doang. Kira-kira Ibu di sini tujuannya mau ngapain sih Bu? Biasanya ke Masjid Pintu 1.000 ini?
Oh iya, maksudnya dalam barokahnya. Mudah-mudahan hasil maksud. Terus kalau misalnya di sini tuh emang udah ada keinginan tujuannya ke sini karena bulan Ramadan atau karena apa, Bu? Karena ini acara pondok pesantren. Oh iya, kan terakhir gitu pondok pesantren kan maksudnya penutupan itu ziarah biasa cara bersama. Karena berkahnya mudah-mudahan isi kekuatan buat ibadah Ramadan ini nih, bulan yang suci gitu. Mudah-mudahan miliknya lancar. Udah pernah kesini sebelumnya? Belum ini ya. Ibu harapkan apa di dalam? Ada apa? Mengetahui, pengen lihat apa kalau di dalam? Maksudnya apa sih, kan katanya gelap, mudah-mudahan dikasih itu, maksudnya nggak takut, terus padang lah, intinya mah itu hajatnya dikabulkan aja gitu. Rizkinya lancar menghadapi bulan suci Ramadan ini gitu. Makasih ya, Bu ya. Ya sama-sama. Kita bisa lihat ini banyak banget ini kita bisa lihat. Ibu aku mau tanya-tanya dong. Di sini mau ngapain sih, Bu? Mau ziarah aja. Dari mana nih, Bu? Dari Cilegon. Dari Cilegon. Ini satu rombongan. Iya, satu bis. Emang karena mau Ramadan apa gimana? Iya, mau Ramadan, menyambut Ramadan. Biar berharap apa, Bu, doanya? Berkahnya gitu. Mudah-mudahan selamat. Jangan ada yang nangis. Tujuan sehat badannya gitu. Bismillah. Masuk bareng-bareng. Kita coba selawat. Iya. Mudah-mudahan berkah. Oh ya nggak apa-apa, yang penting saling menghargai. Iya. Saya pengen lihat belajar. Iya. Di sini kita lihat bareng-bareng seperti apa. Sebelum mereka masuk, ini mereka membaca sholawat banyak pengunjung juga. Jadi yang laki-laki Allahumma sholli ala Muhammad. masuk dari pintu kaca tadi. Ya Banyak orang ya. Kayak ada batasan masuk di beberapa jumlah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa Kalau di situ Pak, berarti tempat untuk ziarah yang pertama apa gimana Pak? Tempat ziarah yang pertama. Nah habis dari situ kita lanjut lagi Di jalan kedua. di ziarah yang kedua. Ini tunggu berapa lama kira-kira Pak? 20 menit. 20 menit ya? Ini kita tunggu dulu untuk teman-teman melakukan ziarah di dalam, karena akan ada nanti makam kedua sekitar 20 menit lagi kita akan melanjutkan datang ke makam yang kedua. Berarti nanti kita balik lagi Pak. Dari sini apa ke sana? Masuk ya. Masuk dulu. Ini lagi melakukan proses ziarah. Duduk. Ini ya tadi makam pertama, dan nanti kita akan lanjutkan prosesnya nanti di makam kedua sekitar 20 menit lagi. Ada pesanan semua.
Mbak, boleh Mbak. Mbak, Ya, nggak ya. boleh nyala. Terus berarti Bapak menjaga sini dari tahun 78. Enggak, dari semenjak tahun 2003. Kalau Pintu Seribu itu sebenarnya yang namakan adalah media. Media. Media yang menamakan. Nama aslinya adalah Masjid Agung Nurul Yakin. Jadi media menamakan Pintu Seribu biar singkatnya. Nah, berarti ini kan ada masjid yang di bawah tanah sama ada masjid yang merenungkan diri untuk mengingat kematian. Yang tuh. tadi itu. Oh, yang tadi itu. Iya. Masjid yang di bawah tanah itu Yang tadi. Yang Iya. satu lagi itu masjid Kalau itu adalah majelis semua. majelis-majelis semua. Iya, jadi tempat ziarah. Pak, apa lagi sih yang unik nih selain dari lorong pengingat mati? Katanya ada lorong pengingat mati ya Pak? Mungkin bisa jelasin tuh Pak. Jadi kalau lorongan itu ya mengingatkan kita tentang kematian, yaitu gelapnya seperti ini. Ya kalau untuk sementara ya kalau kita sih biar sama-sama aja lah, karena udah memasuki bulan suci Ramadan. Yuk kita sama-sama banyak-banyak berzikir, banyak-banyak selawat, memohon kepada Allah, dan itu aja. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Meski resminya bernama Masjid Agung Nurul Yakin, tapi orang terlanjur mengenalnya sebagai Masjid Pintu Seribu. Memang terasa mistis saat memasuki kawasan tempat ibadah ini. Apalagi setelah memasuki lorong kematian yang bukan hanya gelap dan sempit, tapi langsung membuat peziarah membayangkan berada di liang kubur. Suasana yang terasa gaib itu juga segera mengingatkan akhir kehidupan yang bisa datang kapan saja, sehingga harus selalu dipersiapkan dengan beribadah dan berserah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.